A. Fitnah. 1. Pengertian fitnah dalam KBBI. Fitnah berarti perkataan bohong atau tanpa berdasarkan kebenaran yang disebarkan dengan maksud menjelekkan orang, seperti menodai nama baik atau merugikan kehormatan orang lain. Kata fitnah berasal dari bahasa Arab yaitu fatana dalam bentuk fi'il yang artinya cobaan dan ujian. Kata fitnah ditemukan sebanyak 60 kali dalam Al-Quran dan menyebar di 32 surah, salah satunya surah Quran surat Al-Baqarah ayat 191 yang berbunyi, dan fitnah itu lebih besar bahaya dari pembunuhan. Dalam Al-Quran, kata fitnah dapat dipahami dengan 3 kata lain, yaitu al-ibtila yang artinya cobaan atau bencana, al-imtihan atau ujian, dan yang terakhir al-azab atau siksa. 2. Fitnah dalam Islam. Islam melarang pembuatan fitnah kepada umatnya. Perbuatan itu akan merenggangkan hubungan dengan orang lain, juga akan menyebabkan seseorang yang baik akan tercoreng citranya sehingga ia digunjing oleh orang lain. Dampak negatif dari perbuatan fitnah yaitu A. Merusak hubungan dengan orang lain. B. Merusak karakter dan nama baik individu lain. C. Menimbulkan ketidakkeamanan dan saling bermusuhan. Sebagai umat Islam, hendaknya ada cara untuk menyikapinya. Salah satunya sabar dalam menghadapi fitnah yang ditimpakan dan berdoa agar selamat dari buruknya dampak fitnah. Hoax. Pengertian hoax. Hoax adalah berita bohong. Menyebarkan hoax merupakan sikap tercela yang sering terjadi di zaman modern ini. Orang yang menyebarkan hoax ialah orang yang lemah imannya karena ia tetap menyebarkan hoax meskipun mengetahui bahwa hoax akan menimbulkan kekacauan. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 60 yang artinya, sesungguhnya jika tidak berhenti orang-orang munafik, orang-orang yang berpenyakit dalam hatinya, dan orang-orang yang menyebarkan kabar bohong di Madinah. Hoax dalam Islam. Islam melarang menyebarkan berita yang belum terbukti kebenarannya karena akan menimbulkan fitnah di mana-mana. Hoax akan menjadikan seseorang menjadi tidak dipercaya lagi di masyarakat. Di antara bahaya hoax adalah yang pertama, menyebabkan kepanikan masyarakat ketika mendengar suatu kabar, meretaknya hubungan masyarakat, membuang waktu dan harta dengan sia-sia, dibenci oleh Allah. Adapun cara menghindari perilaku menyebarkan hoax diantaranya adalah meningkatkan ketaatan kepada Allah, menyaring informasi, serta menyibukkan dengan hal positif. Selanjutnya adu domba. Adu domba disebut dengan namimah, yaitu menjadikan berselisih di antara pihak yang sepaham. Menurut Imam Al-Ghazali, adu domba adalah mengungkapkan sesuatu yang tidak suka untuk diungkap baik oleh orang yang mengungkapkan, orang yang diungkap, ataupun orang yang mendengar ungkapan tersebut, baik yang berupa perkataan maupun perbuatan, baik berupa aib ataupun pujian. Sikap adu domba akan merusak hubungan manusia yang dimana hubungan baik akan menjadi buruk, terjadi perselisihan, dan saling mengejek dan menghina. Yang kedua yaitu adu domba dalam Islam. Islam melarang umatnya untuk melakukan adu domba karena akan menghancurkan hubungan yang baik. Selain hubungan yang hancur, adu domba akan memberikan beberapa dampak negatif lainnya, yaitu yang pertama, mendapatkan siksa dan dosa. Sikap adu domba akan membawa dosa dan siksa pada pelakunya dan kehancuran bagi orang-orang yang diadu domba. Selain pelaku adu domba, ia juga tidak ditempatkan di surga. Yang kedua yaitu merupakan hamba yang buruk. Ketika kita merusak hubungan baik seseorang, berarti kita telah ingkar pada perintah berbuat baik dan menjaga hubungan. Dan perbuatan adu domba merupakan perbuatan yang akan menimbulkan hubungan manusia hancur. Yang ketiga, menimbulkan sikap saling membenci. Menurut hadis riwayat Bukhari dan Muslim, seorang muslim adalah saudara muslim yang lain. Dia tidak menzaliminya dan tidak menyerahkannya kepada musuh. Barang siapa yang memenuhi keperluan saudaranya muslim, niscaya Allah akan memenuhi keperluannya. Barang siapa yang menghilangkan kesusahan seorang muslim, niscaya Allah akan menghilangkan kesusahan-kesusahannya pada hari kiamat. Dan barang siapa menutupi aib seseorang muslim, niscaya Allah akan menutupi aibnya pada hari kiamat. Selanjutnya yang D, mencari-cari kesalahan orang lain. Mencari-cari kesalahan orang lain dalam bahasa Arab disebut dengan tajasus. Kata lisan Al-Arab, tajasus berarti mencari berita dan menyelidikinya. Secara istilah, kata tajasus berarti mencari-cari kesalahan orang lain dengan cara menyelidiki dan mematainya.
Perbuatan tajasus dilarang oleh agama Islam juga akan mengundang retaknya hubungan manusia karena dengan kesalahan-kesalahan yang cari seseorang akan terbongkar. Yang kedua, mencari-cari kesalahan orang lain dalam Islam. Perbuatan mencari-cari kesalahan orang Islam menimbulkan berbagai dampak negatif untuk pelaku dan korbannya, yaitu yang A, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan mencari-cari kesalahan orang lain merupakan sebuah pengingkaran dari perintah saling mengenal, memahami, dan menjamin dalam persaudaraan, seperti firman Allah Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. B. Hubungan harmonis yang menjadi hancur. Perbuatan mencari-cari kesalahan orang lain akan menguak aib, akan merusak telinga-telinga orang yang mendengarnya dan merusak mulut dan telinga pelakunya. Yang C. Telinga akan dituangkan cairan tembaga di hari kiamat kelak. Seperti hadis riwayat Bukhari, barang siapa menguping ngomongan orang lain sedangkan mereka tidak suka kalau didengarkan sama mereka, maka pada telinganya akan dituangkan cairan tembaga pada hari kiamat. Yang ketiga, untuk menghindari perbuatan mencari-cari kesalahan orang lain, kita dapat melakukan beberapa upaya seperti A. Belajar berprasangka baik. B. Lebih mementingkan introspeksi diri daripada mengurusi urusan orang lain. Dan yang C. Boleh curiga dengan adanya bukti, tapi tidak perlu berlebihan. Berikutnya, E. Gosip atau ghibah. Pengertian gosip. Gosip berarti membicarakan keburukan orang lain. Ghibah berasal dari bahasa Arab dengan akar kata ghobah, berarti sesuatu yang tersembunyi dari mata. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka atau kecurigaan, karena sebagian dari prasangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang." Quran Surat Al-Hujurat ayat 49. 2. Gosip dalam Islam. Islam melarang umatnya melakukan gosip karena menghancurkan hubungan yang sudah terbangun kokoh. Di samping menghancurkan keharmonisan hubungan, perilaku gosip akan memberikan beberapa dampak negatif lainnya, yaitu A. Mendapat dosa yang lebih berat dari zina. Dengan melakukan gosip, seseorang telah berbuat zalim kepada orang lain. Orang-orang yang melakukan gosip tidak akan dimaafkan sebelum mereka meminta maaf kepada orang yang dibicarakan. Yang B. Merendahkan derajat manusia. Dengan gosip, kabar tentang orang lain akan terdengar ke publik. Hal itu membuat rahasia dan aib orang lain menjadi bahan tertawaan orang banyak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain." Boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka, dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik, dan janganlah suka mencela dirimu sendiri, dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah yang buruk sesudah iman, dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Quran Surat Al-Hujurat ayat 49. Batas dikatakan gosip atau ghibah adalah membicarakan sesuatu yang terdapat pada orang lain yang tidak akan menyukai pembicaraan tentangnya. Pembicaraan itu misalnya pembicaraan yang berkenaan dengan kekurangan tubuhnya, dengan keturunannya, dengan akhlaknya, dengan masalah agama, dan dengan urusan dunianya.